Baby, don't cry. Laura adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang saat ini masih berduka atas kematian anak sulungnya yang tewas di medan perang. Suami Laura yang bernama Peter adalah seorang pekerja kantoran. Anak bungsu Laura yang diketahui bernama Luke masih duduk di bangku SMA. Saat suaminya pergi bekerja dan anaknya pergi sekolah, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah. My name is David. Saat dibuka, pria ini mengaku bernama David, yang merupakan teman sesama militer anak Laura yang tewas di medan perang. Tanpa curiga sedikit pun, Laura langsung mengizinkan David masuk. Laura lantas bertanya apa tujuan David datang ke sini. David lantas menjawab, kedatangannya ke sini adalah untuk menyampaikan pesan dari anak Laura sebelum meninggal. Ia berpesan agar David memberitahu kalau dirinya sangat menyayangi seluruh keluarganya, terutama kepada si ibu yaitu Laura. Setelah menyampaikan pesan tersebut, David pun pamit pergi, tapi ditahan oleh Laura yang ingin mendengar lebih banyak cerita tentang anaknya dari David. Karena sampai saat ini Laura masih terpukul atas kepergian sang anak. Setelah mendengar cerita dari David, Laura berharap dukanya bisa menjadi sedikit berkurang. David pun setuju untuk bermalam dan lantas mengeluarkan sebuah foto dirinya bersama anak Laura yang gugur dan rekan-rekan militernya yang lain. Mendengar cerita dari David, Laura yang tadinya selalu murung, sekarang sudah bisa tertawa seperti dulu lagi. Of course. I'm gonna go. Kemudian Laura mengenalkan David kepada anak perempuannya yang diketahui bernama Anna. Anna sendiri bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Melihat David yang tampan dan seumuran dengan dirinya, sepertinya Anna sudah mulai naksir dengannya. Plenty of room, and in fact, I've got. Sementara itu, anak bungsu Laura yaitu Luke seringkali dibully di sekolah. Baby, don't cry. Dan setiap kali ditindas, Luke sama sekali tidak berani melawan. Luke yang pendiam dan pemalu ternyata tidak punya teman dan selalu menjadi bahan ejekan. Terutama ketika Luke hampir setiap hari diantar jemput oleh ibunya. Sesampainya di rumah, Luke berkenalan dengan David. David yang penasaran lantas bertanya kepada Luke apa penyebab bekas lebam di matanya. Luke lantas menjawab, luka itu ia dapatkan dari hasil latihan olahraga. Tapi David tidak percaya dan sangat yakin kalau Luke dipukul di sekolah. Sementara itu, Peter terlihat sedang berdebat dengan Laura atas kehadiran David. Peter kecewa kepada Laura karena bisa-bisanya ia mengizinkan orang asing bermalam di rumah mereka. Bagaimana kalau sebenarnya David adalah orang jahat atau kabur dari pangkalan militer karena masalah mental? Laura lantas membela diri, berkata kalau David bukanlah orang jahat atau orang asing. David adalah orang baik yang sering membantu anak mereka saat bertugas di medan perang. Karena tidak enak hati, pada akhirnya Peter terpaksa menerima kehadiran David. Sementara itu, selesai bekerja, Anna tidak langsung pulang ke rumah. Ia ngalur ngidul dulu bersama pacarnya yang bernama Jack. Yeah, totally. Stop! I can't. What? No, let's anchor people. So. Selesai makan malam, Peter mengajak David berbincang. David curhat perihal dirinya yang sampai saat ini masih sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak.
Setelah keluar dari dunia militer, David sempat berpikir dirinya pasti bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, mengingat dirinya adalah seorang mantan militer yang banyak berjasa untuk negara. Tapi kenyataan malah sebaliknya. Puluhan piagam penghargaan dari negara ternyata tidak berarti apa-apa. Sampai saat ini David masih nganggur, lamaran kerjanya ditolak di sana-sini. Mendengar itu tentu Peter menjadi iba. Ia akhirnya mengizinkan David untuk tinggal sementara di rumahnya. Setidaknya sampai David mendapatkan pekerjaan yang layak. Peter sendiri juga curhat kepada David tentang masalahnya di kantor, perihal Peter yang terancam akan dipecat oleh atasan barunya. Tomorrow, head down the floor. Off to bed. Di keesokan harinya, Luke dibuat terkejut karena yang menjemputnya kali ini ternyata adalah David. Kemudian David bertanya kepada Luke siapa orang-orang yang suka membulinya di sekolah. Awalnya Luke enggan memberitahu, tapi karena terus didesak oleh David, akhirnya Luke pun buka mulut. Orang-orang yang suka membuli Luke tak lain adalah geng preman sekolah. I got hit with a football bat. Over there. Still don't give me a hard time. Saat itu juga David mengajak Luke memberi mereka semua pelajaran. David lantas membuntuti mobil mereka sampai ke sebuah bar. Kemudian David mengajak Luke masuk ke dalam bar tersebut. Tapi Luke yang seorang pengecut tidak berani untuk ikut masuk. Well. Namun tak lama setelah David masuk, Luke akhirnya memberanikan diri menyusulnya masuk ke dalam. Kemudian David memesan minuman untuk dirinya dan Luke, dan juga untuk gerombolan preman tersebut. We're there, fellas. Salah seorang dari mereka malah menjadi tersinggung. Kemudian ia mendekati David dan lantas menyiraminya dengan minuman tersebut. Tanpa mereka sadari tindakan tersebut adalah sebuah kesalahan besar. Tentu saja David tak tinggal diam saja, hingga inilah yang ia lakukan. Alhasil satu persatu dari mereka tumbang tak berdaya di tangan David. Luke sendiri harus kembali terluka dipukul oleh salah seorang dari mereka. Luke masih tak menyangka kalau David adalah seorang yang sangat brutal. Sekembalinya ke rumah, Laura sangat terkejut melihat Luke yang terluka. Dengan santainya David menjelaskan kepada Laura, yang Luke lakukan semata hanya untuk membela diri dari geng berandalan sekolah yang hampir setiap hari membulinya. Malam harinya Anna ingin pergi ke pesta. Laura mengizinkannya asalkan Anna ditemani oleh David. Sementara Anna sendiri sepertinya sudah semakin suka kepada David. Jadi Anna tidak terlalu masalah ditemani oleh David ke pesta. Setibanya di tempat pesta, semua teman-teman Anna tampak terpesona dengan ketampanan David. Apalagi ketika mereka melihat David mengangkat 2 tong bir besar dengan begitu mudahnya. Sementara Anna sendiri memilih menghabiskan waktu bersama pacarnya, yaitu Jack. Di tengah pesta, mantan pacar teman Anna malah datang membuat onar. Tapi tentu saja David tidak akan tinggal diam, hingga inilah yang ia lakukan. Melihat itu teman Anna malah semakin kagum, hingga saat itu juga ia mengajak David ke kamar untuk bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, David meminta bantuan seorang teman Anna yang diketahui bernama Lucas untuk mencarikannya sebuah senjata. David yang seorang mantan militer mengaku kalau dirinya tidak asing dengan senjata dan sudah memiliki surat izin. Sementara itu Anna terlihat sedang bertengkar dengan pacarnya, yaitu Jack.
Ana yang kesal langsung mengajak David pulang saat itu juga. Drive. No, I'm fine. Dalam perjalanan pulang, Ana dan David berbincang tentang banyak hal, sehingga Ana yang tadinya kesal kembali menjadi ceria. Sepertinya Ana sudah tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan sukanya kepada David. At least get shot at. You do. Yeah. Sementara David sendiri sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Di hari berikutnya, Ana tak sengaja mendengar David sedang marah-marah di telepon. Membuat Ana mulai curiga kalau David bukanlah orang baik. Ana yang penasaran lantas menghubungi pangkalan militer untuk mencari tahu data diri tentang David. Namun sayangnya pihak pangkalan militer tidak bisa menemukan identitas David. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Ana harus menghubungi pihak militer pusat. Sementara itu, kabar David masih hidup sampai ke telinga atasannya yang diketahui bernama Bram. Tentu Bram sangat kaget mengetahui akan hal tersebut. Padahal menurut informasi yang beredar, David sudah tewas dalam sebuah ledakan sekitar 2 minggu yang lalu. Bram pun berencana akan mencari tahu sendiri apakah benar David masih hidup. Sementara itu, David sedang melakukan transaksi jual beli senjata ilegal bersama Lucas dan temannya. Setelah melihat-lihat, David pun berencana akan membeli semua senjata tersebut. Tentu saja Lucas dan temannya langsung tertawa mendengarnya. Karena mana mungkin David punya cukup uang untuk membeli senjata sebanyak itu. Tapi ternyata David sama sekali tidak berniat untuk membelinya. David hanya berniat untuk merampas semua senjata itu dengan membantai mereka berdua terlebih dahulu. That's what I was thinking. Sementara itu, Ana mendapat kabar dari pangkalan militer, memberitahu kalau sebenarnya David sudah tewas 2 minggu yang lalu. Mengetahui itu tentu Ana sangat kaget dan langsung memberitahu Laura. Dan setelah mendengarnya, jelas Laura juga kaget perihal siapa sebenarnya David. Di waktu yang sama, Peter pun pulang. Peter lantas memberitahu perihal atasannya yang tiba-tiba ditemukan tewas meninggal dunia. Sehingga besar kemungkinan Peter yang akan menggantikan posisi sang atasan. Peter yang sangat senang lantas mengajak David minum-minum untuk merayakannya. Sehingga Ana tak sempat memberitahu Peter perihal siapa David sebenarnya. Di waktu yang sama, Ana diberitahu oleh Jack perihal Lucas dan temannya yang baru saja tewas dibunuh. Dan sekarang polisi curiga kalau Jack lah pelaku yang menghabisi mereka. Ana lantas melayat jenazah Lucas dan temannya. Can you sit down for a second? Berpindah ke David yang lantas memberikan Luke sebilah pisau, yaitu untuk berjaga-jaga apabila gerombolan preman sekolah kembali mengusik Luke. Here. Thanks. That's cool. Di waktu yang sama, Ana pun pulang. Lalu secara diam-diam Ana mengambil ponsel milik David untuk mencari informasi siapa sebenarnya David. Hello? Di waktu yang sama, Ana dihubungi oleh Jack, memberitahu kalau saat ini dirinya sedang diburu oleh polisi. Karena polisi menemukan sebuah pistol yang digunakan oleh pelaku dalam membunuh Lucas dan temannya di dalam mobil Jack. Di saat yang sama, Ana melihat panggilan terakhir di dalam ponsel David. Orang terakhir yang David hubungi ternyata adalah Lucas. Sontak Ana pun mulai curiga kalau pelaku yang membunuh Lucas mungkin adalah Jack. Ana lantas memberitahu ayahnya perihal Jack yang sedang diincar oleh polisi. Mendengar itu, Peter malah senang. Rupanya Peter tidak suka dengan Jack, yang seorang berandalan yang menjadi bandar barang haram. Peter bahkan menyarankan agar Ana mencari seorang pria baik-baik seperti David contohnya. Ana yang kesal mendengar itu lantas memberitahu kalau David adalah seorang pembohong. David memakai identitas orang lain untuk menyembunyikan identitas aslinya.
Collins, okay? We don't know who he is. Mendengar itu, David lantas membela diri, berkata kalau itu semua adalah akal-akalan CIA yang sengaja memalsukan kematian David untuk tujuan tertentu. David lantas mengeluarkan doktek militernya, sehingga membuat Peter dan Laura dengan semudah itu percaya. You owe him an apology. Want to know why Zeke was arrested for murders? Why? Tapi Anna tetap tidak percaya kepada David. Karena kesal, ia langsung mengurung diri di kamarnya. David, I'm terrible. Kemudian David pun masuk dan berusaha menenangkan Anna. David mengatakan dirinya turut sedih atas apa yang menimpa Jack. David pun menjelaskan, ia tinggal di rumah ini atas keinginan kedua orang tua Anna. Apabila Anna tidak suka David tinggal di sini, David bersedia angkat kaki kapan saja. Sementara itu, Bram membawa tim pasukan khusus untuk meringkus David palsu. Anna sendiri berusaha untuk menolong Jack keluar dari penjara. Anna sangat yakin Jack tidak bersalah. Pelaku yang membunuh Lucas tak lain adalah David. Any information you can. Thank you, Luke. Di sekolah, Luke berusaha melacak data diri David di internet. Lalu tiba-tiba Luke diganggu oleh teman sekelasnya, membuat kesabaran Luke habis hingga inilah yang ia perbuat. Hey, what you looking at? Akibat dari itu, orang tua Luke dipanggil ke sekolah. Laura datang bersama David. David sangat senang karena pada akhirnya Luke bisa membela dirinya sendiri. Broke a yardstick on his face. Si kepala sekolah berniat ingin mengeluarkan Luke dari sekolah. Mendengar itu, David malah mengancam akan menuntut pihak sekolah ini karena mereka semua dianggap tidak becus dalam mendidik para siswa. Karena dengan seenaknya siswa melakukan pembulian, sementara pihak sekolah tidak bertindak apa-apa untuk menghentikan mereka. Tak ingin nama baik sekolah ini tercoreng, si kepala sekolah pada akhirnya batal mengeluarkan Luke. Sebagai gantinya, Luke hanya diberi hukuman biasa. That seems fair. Want to hear anything for a friend of the family? After school detention for a second? Setelah itu, Luke memberitahu David kalau dirinya dan Anna curiga kalau Davidlah yang telah membunuh Lucas dan lantas menjebak Jack. Mereka juga yakin Davidlah yang menghabisi atasan Peter. Sehingga pada akhirnya Peter bisa naik jabatan, menggantikan posisi atasannya itu yang meninggal. Tapi karena David sudah sangat baik, Luke berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Going to tell anyone about it. Why not? Of course we are. Thank you. 1 jam kemudian, Laura yang sedang menjemur pakaian didatangi oleh Bram dan para anak buahnya. Mereka bertanya terkait keberadaan David sekarang. Do something? It's far resembling this. Di waktu yang sama, David pun muncul hingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Get back here! Meskipun kalah jumlah, tapi satu persatu dari mereka berhasil David habisi. Laura yang panik dan ketakutan lantas bertanya kepada David apa yang sebenarnya terjadi. Tapi David yang tidak ingin ambil pusing malah langsung menusuk Laura hingga akhirnya tewas di tempat. He's here to get. There's a cupboard in the hole. Setelah itu David kabur menggunakan mobil Laura. Bram sendiri gagal mengejar David karena ban mobilnya telah ditembak oleh David. Di dalam perjalanan, David melihat mobil Peter yang sedang mengarah pulang. Lalu tanpa pikir panjang, David langsung menabrak mobil Peter. Setelah itu David keluar dari mobil dan langsung menghabisi Peter. Kemudian David lanjut kabur dengan cara berjalan kaki, berpindah ke Bram yang lantas mendatangi Anna di tempat kerjanya.
Bram memberitahu Anna kalau ayah dan ibunya sudah tewas dihabisi oleh David. Bram lantas memberitahu kalau sebenarnya David adalah seorang psikopat yang menjadi incaran pihak militer. Tak lama setelah Bram membawa Anna pergi, David pun tiba di restoran itu untuk menjemput Anna. Tapi teman Anna enggan memberitahu David, sehingga membuat David sangat marah dan langsung menghabisinya. Kemudian David membakar restoran tersebut. Di dalam perjalanan, Bram kembali menjelaskan kepada Anna siapa sebenarnya David. David adalah eksperimen pemerintah yang gagal dan akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa militer. Di rumah sakit jiwa, David membantai seluruh petugas medis dan seluruh pasien di sana. David sendiri sudah diprogram dari awal untuk membantai orang-orang yang sudah mengetahui identitasnya. Yang mana itu artinya David akan menghabisi Anna berikut dengan Luke. Maka dari itulah mereka harus segera menjemput Luke yang saat ini berada di tempat acara Halloween. This identity may be compromised. Singkat cerita, mereka tiba di tempat itu. Anna dan Bram sempat kesulitan menemukan Luke di rumah Halloween tersebut. Tapi tak lama kemudian Anna berhasil menemukannya. Tapi listrik tiba-tiba padam. Pada akhirnya Bram sadar kalau David telah datang. Kemudian Bram meminta guru Luke untuk membawa Anna dan Luke keluar dari gedung itu. Tapi sialnya tak lama kemudian si guru malah tewas dihabisi oleh David. This way? Bram sendiri berusaha menemukan David. Namun Davidlah yang berhasil menemukan Bram dan langsung menghabisinya di tempat. Setelah itu David berusaha menemukan Anna dan Luke. Awalnya Luke tidak percaya kalau David adalah orang jahat. Tapi setelah Anna memberitahu kalau kedua orang tua mereka telah tewas dihabisi oleh David, barulah Luke setuju untuk bersembunyi. Anna, look, you didn't. You're just saying it. Way to do it. Hingga tak lama kemudian David hampir berhasil menemukan persembunyian Luke. Untung saja Anna segera datang dan berhasil menembak David. Tapi David ternyata masih hidup dan berhasil melumpuhkan Anna. Ketika David berusaha membunuh Anna, Luke pun datang dan langsung menusuk David dari arah belakang berkali-kali. Tapi bukannya marah, David malah senang dan berkata kalau Luke sudah melakukan hal yang benar. Hingga di waktu yang sama polisi dan tim medis datang. Tak lama kemudian Anna dan Luke mendengar perbincangan anggota medis, memberitahu kalau di dalam mereka hanya menemukan 2 mayat saja. Yang mana itu artinya David masih hidup dan berhasil melarikan diri. Kemudian film pun selesai. Baby, don't cry.